Hai, ketemu lagi dengan saya Serin dari Serin Investama. Jadi pada minggu ini kita akan membahas terkait dengan IPO saham Bukalapak yang memang sedang trending pada saat ini. Nah, jadi bagi teman-teman sekalian yang ingin mengetahui informasi terkait dengan IPO saham Bukalapak, kalian bisa mengakses websitenya yang ada di aboutbukalapak.com. Nantinya link website ini juga akan saya sertakan di bawah deskripsi video ini. Nah, setelah itu kita akan menuju ke bagian Investor Relation. Nah, pada bagian ini kalian bisa melihat bagaimana tata cara pemesanan saham Bukalapak ya, melalui video yang ada ataupun melalui berkas yang sudah disertakan untuk di-download di sini. Nah, tetapi sebelum itu ya, kalau kalian ingin melakukan pembelian ya saham Bukalapak, tentunya kalian harus tahu dulu sebenarnya informasi keuangannya bagaimana. Jadi untuk informasi keuangannya, kalian bisa melihat dari prospektus ringkasnya ataupun juga prospektus awalnya selama 3 tahun terakhir. Nah, jadi sekali lagi ya, kalau kita bicara tentang saham-saham yang layak untuk diinvestasikan, ya apakah Bukalapak ini layak untuk diinvestasikan, maka kita harus membaca dulu terkait dengan informasi keuangannya supaya nantinya kita bisa menyimpulkan apakah Bukalapak ini fundamentalnya baik, bisa untuk investasi jangka panjang, jangka menengah, atau jangka pendek, atau bahkan sifatnya hanya momentum saja, ya. Jadi momentum itu seperti hit and run ya. Ketika IPO kita beli, ketika dia naik langsung kita jual seperti itu. Nah, jadi untuk memutuskan semua itu kalian harus baca dulu prospektusnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan prospektus ringkas dari Bukalapak ini sehingga kita tahu sebenarnya gambaran fundamental Bukalapak ini bagaimana. Nah, jadi kalau kita membaca prospektus sebuah perusahaan yang akan IPO, maka yang pertama kali akan kita lihat adalah laporan posisi keuangan konsolidasiannya. Atau ini yang seringkali disebut sebagai neraca keuangan. Nah, tujuannya apa kita melihat dari neraca keuangan ini? Supaya kita bisa menilai bahwasannya perusahaan ini sehat atau tidak. Dan memang keberlanjutannya itu bisa terjaga atau tidak. Nah, di sini ada dua rasio yang paling banyak digunakan untuk menilai kesehatan dan juga keberlanjutan dari sebuah perusahaan yang akan IPO. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Jadi, kalau kita bicara tentang rasio likuiditas, di sini kita akan membandingkan antara total aset lancar sebuah perusahaan dengan total liabilitas jangka pendeknya. Nah, untuk Bukalapak sendiri kalau kita lihat di sini, total aset lancarnya ada sebesar 2,497 triliun rupiah. Sementara kalau kita bicara tentang hutang jangka pendeknya atau liabilitas jangka pendeknya, Bukalapak sendiri memiliki liabilitas jangka pendek sebesar 1,080 triliun. Nah, jadi kalau kita menghitung rasio likuiditasnya, artinya di sini rasio likuiditasnya kurang lebih 2 kali lipat ya. Ya, nilainya 2 kali lipat. Artinya kalau misalkan untuk pembayaran hutang jangka pendek, Bukalapak ini nggak ada masalah karena dia punya aset lancar itu 2 kali lipat dari yang namanya liabilitas atau hutang jangka pendeknya. Sehingga untuk keberlangsungan usaha secara jangka pendek, utamanya untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, Bukalapak ini sebenarnya nggak ada masalah. Jadi kalau kita lihat dari rasio likuiditasnya, angka 2 itu sudah menunjukkan angka yang cukup baik ya. Nah, kemudian yang kedua yang biasanya saya lihat adalah debt to equity ratio. Nah, jadi saya sering ya menyinggung terkait dengan rasio DER ini atau debt to equity ratio ini. Nah, rasio DER ini dengan membandingkan apa? Dengan membandingkan liabilitas ya, total hutang atau total liabilitas terhadap total ekuitas sebuah perusahaan. Nah, kalau kita lihat di sini, total liabilitas dari Bukalapak ini ada sebesar 1,1 triliun rupiah. Sementara kalau kita lihat dari total ekuitasnya ada sebesar 1,959 triliun rupiah. Sehingga kalau kita bagikan ya, total liabilitasnya kita bagikan dengan total ekuitasnya, kita akan mendapatkan angka debt to equity ratio ya bernilai 0,63. Nah, artinya apa? Total kewajibannya atau total liabilitasnya hanya sebesar 63% dari total ekuitasnya yang berjumlah 100%. Jadi artinya di sini sebenarnya Bukalapak ini rasio DER-nya, debt to equity ratio-nya itu cukup baik ya. Sehingga kalau kita lihat dari dua rasio ini, yang pertama tadi adalah rasio likuiditas ya,
dengan membandingkan total aset lancar dan hutang jangka pendek. Kemudian yang kedua ada rasio DER ini dengan membandingkan total hutang dia dan juga ekuitasnya, maka kita bisa simpulkan pada dasarnya untuk Bukalapak sendiri ini dia cukup baik ya, cukup sehat. Kalau kita lihat dari neraca keuangannya. Sehingga untuk jangka pendek sebenarnya nggak ada masalah. Nah, ini yang bisa kita simpulkan ketika kita membaca terkait dengan laporan posisi keuangan konsolidasian Bukalapak ini. Jadi saya gunakan rasio-rasio yang paling banyak digunakan dan cukup powerful. Sehingga orang awam sekalipun bisa menggunakannya. Nah, jadi ini yang harus kalian ingat ya yang pertama kali. Hal kedua yang perlu kita lihat terkait dengan perusahaan yang akan IPO adalah laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Nah, kalau tadi neraca digunakan untuk melihat kesehatan dan juga keberlanjutan dari sebuah perusahaan yang akan IPO, maka di sini laporan laba rugi komprehensif digunakan untuk melihat kinerja dari perusahaan itu sendiri. Apakah kinerjanya stabil atau tidak stabil? Apakah kinerjanya baik atau kinerjanya buruk? Nah, di sini ya kalau kita lihat terkait dengan Bukalapak ini, selama 3 tahun terakhir Bukalapak ini masih membukukan kerugian. Jadi di 2018 dia masih rugi 2,2 triliun, 2019 dia masih mengalami kerugian sebesar 2,7 triliun, dan 2020 dia masih mengalami kerugian sebesar 1,349 triliun rupiah. Nah, tentunya kalau kita lihat seperti ini, ya tentunya Bukalapak ini secara fundamental konvensional ya kinerjanya itu kurang baik. Karena apa? Karena dia masih mengalami yang namanya kerugian sepanjang operasi dia selama 3 tahun terakhir. Nah, kalau kita lebih lanjut lagi melihat sebenarnya penyebab kerugian dia ini apa? Sebenarnya penyebab utama dari kerugian ini lebih kepada inefisiensi beban penjualan dan pemasaran. Dimana kalau kita lihat jumlah beban yang paling besar ya terkait dengan laporan laba rugi ini adalah beban penjualan dan pemasaran. Nah, kenapa di sini disebut inefisiensi? Kita tahu perusahaan-perusahaan e-commerce, perusahaan-perusahaan teknologi seperti Bukalapak, seperti nanti Tokopedia, Shopee, OVO ya dan sebagainya itu masih dalam tanda kutip bakar duit ya. Bakar duitnya untuk apa? Untuk pemasaran, untuk promosi-promosi ya, untuk diskon, promosi dan pemasaran. Dengan tujuannya adalah menciptakan pangsa pasarnya dan memperkuat posisi pasarnya. Nah, secara fundamental konvensional, mereka menganggap ini sesuatu yang inefisien atau sesuatu yang kurang baik. Sehingga kalau kita melihat secara pandangan fundamental konvensional, mereka pasti akan bilang, oh ternyata Bukalapak ini kinerjanya jelek ya, karena masih mengalami kerugian. Ya, alasannya apa? Beban operasional dan pemasarannya sangat tinggi, utamanya beban penjualan pemasaran. Nah, padahal kita tahu beban penjualan dan pemasaran ini digunakan untuk meningkatkan penjualan, ya, untuk menciptakan yang namanya konsumen, ya, mendatangkan konsumen. Harusnya kalau memang beban penjualan dan pemasaran yang tinggi, maka penjualannya akan meningkat, sehingga nantinya labanya juga akan meningkat. Tapi kok ini sebaliknya ya? Nah, ini pandangan dari fundamentalis yang sifatnya konvensional. Jadi kalau aliran konvensional pasti dia bilang ini kurang baik, ya. Nah, di satu sisi kita juga bisa melihat secara fundamental futuristik. Nah, kenapa saya bilang fundamental futuristik? Ada juga beberapa pandangan yang menyatakan bahwasannya oh ini wajar, mereka bakar duit itu wajar. Kenapa wajar? Karena mereka mau memperkuat posisi pasar mereka. Mereka mau menciptakan pangsa pasar yang solid. Sehingga nanti ke depannya pangsa pasar inilah yang akan memberikan laba konsisten di tahun-tahun berikutnya. Mungkin tidak sekarang, tapi 5-10 tahun mendatang ketika persaingan ini sudah dimenangkan oleh Bukalapak. Nah, jadi sekali lagi ya, kalau kita lihat laporan laba rugi komprehensif dan memang Bukalapak ini mengalami kerugian secara fundamental konvensional, ini sudah pasti jelek ya. Secara fundamental futuristik, mereka melihat oh kalau Bukalapak mampu memenangkan persaingan, nantinya ke depannya ini kinerjanya akan membaik. Nah, bagaimana pendapat saya sendiri terkait hal ini? Kalau saya sendiri melihat ini, saya tetap berpegangan pada yang namanya fundamental konvensional. Ya, kenapa saya menyatakan fundamental konvensional?
Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, ya. Jadi yang kita lihat adalah cerminan yang masa sekarang dulu dan juga masa lampau. Sehingga kita melihat laporan keuangan ini masih mengalami kerugian, utamanya terkait dengan beban penjualan pemasaran yang sangat tinggi ini dan inefisiensi ini. Ya artinya bagi saya sendiri Bukalapak ini kinerjanya kurang baik, ya. Karena saya lebih melihat alirannya kepada fundamental konvensional. Tapi bagi orang-orang yang menganut aliran fundamental futuristik, ya mungkin bagi mereka ini baik, itu sah saja. Tapi sekali lagi yang saya lihat adalah apa yang terjadi sekarang dan juga di masa dan juga di masa lalu. Sehingga inilah kesimpulan saya bahwasanya kinerja Bukalapak untuk 3 tahun terakhir dan juga tahun ini tergolong kurang baik. Hal ketiga yang saya lihat dari prospektus Bukalapak ini adalah terkait dengan laporan arus kasnya. Ya, jadi dengan melihat laporan arus kas ini, kita bisa mengetahui sebenarnya sumber pendanaan utama dari Bukalapak ini bagaimana, kemudian alur mutasi arus kas masuk dan keluarnya bagaimana, apakah sudah efisien atau tidak efisien. Nah, kalau dilihat di sini ya, secara sekilas kita bisa menyimpulkan bahwasanya kalau kita lihat arus kas untuk aktivitas operasi Bukalapak itu masih tergolong negatif ya. Di 2018 negatifnya 1,8 triliun, 2019 negatif 3,061 triliun, dan 2020 itu masih negatif 1,1 triliun. Begitu pula untuk arus kas dari aktivitas investasi, di mana kesemuanya masih juga negatif ya. 2018 negatif 546 miliar, kemudian 2019 negatifnya 83 miliar, dan 2020 1,43 miliar rupiah. Nah, sementara satu-satunya arus kas yang sifatnya positif di dalam laporan arus kas ini hanya berasal dari arus kas aktivitas pendanaan. Di mana di sini kita lihat pada tahun 2018 ya nilainya positif 4,16 triliun, 2019 2 triliun rupiah, dan 2020 itu 1,74 triliun rupiah. Nah, artinya apa yang bisa kita simpulkan dari laporan arus kas ini? Ya, kita bisa melihat bahwasannya sumber pendanaan khususnya untuk arus kas masuk dari Bukalapak hanya berasal dari satu sumber, yakni dari pendanaan pihak ketiga. Nah, kita bisa lihat di sini pendanaan dari pihak ketiganya dari mana? Penerimaan dari penambahan setoran modal. Nah, artinya selama 3 tahun terakhir ya pendanaan arus kas Bukalapak ini hanya berasal dari investor, di mana investor melakukan penambahan setoran modal. Ya di tahun 2018 itu 4 triliun, 2019 2 triliun, dan 2020 1,7 triliun. Nah, jadi sebenarnya kita lihat ini Bukalapak ini wajar saja kalau dia mau IPO. Karena tentunya dia masih membutuhkan sumber pendanaan dari investor. Utamanya untuk apa? Utamanya terkait dengan penciptaan posisi pasar dan juga pangsa pasar yang dia lakukan, ya. Makanya saya bilang tadi sebelumnya, memang perusahaan-perusahaan e-commerce, perusahaan teknologi itu banyak melakukan bakar uang. Tujuannya untuk apa? Yaitu tadi posisi pasar, ya, menciptakan posisi pasar dan juga menciptakan pangsa pasar. Nah, ini yang menjadi tujuan utama dari Bukalapak ini. Nah, tinggal sekarang yang perlu kita cermatin adalah bagaimana penggunaan dana dari IPO ini. Nah, kita bisa telusuri lebih lanjut di dalam prospektusnya. Kita bisa lihat ya pada bagian ini. Kalian bisa buka di dalam prospektus lengkapnya. Kalian bisa buka terkait dengan rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum. Nah, kalau kita lihat di sini rata-rata penggunaan dana untuk penyertaan modal ya pada bagian ini rata-rata digunakan untuk pendanaan modal kerja, yakni pembayaran kepada vendor atau partner berupa utang usaha dan biaya operasi lainnya. Nah, kalau kita lihat memang dana IPO dari Bukalapak nanti utamanya untuk pendanaan modal kerja, ya untuk biaya operasional, kemudian untuk membayar hutang dan juga untuk biaya operasi lainnya seperti itu. Nah, kita akan lihat juga terkait dengan penggunaan ini sebenarnya apakah ini tujuan penggunaan yang cukup baik atau tidak. Ya ini kembali lagi, kalau nantinya Bukalapak itu bisa menciptakan posisi pasar yang memang lebih baik lagi dan juga pangsa pasarnya menjadi lebih luas,
maka penggunaan dananya akan menjadi efisien. Nah, ini lagi-lagi tergantung pada bagaimana pembuktian kinerjanya setelah IPO nanti. Kalau sekarang kita belum bisa menyimpulkan hal itu. Nah, terkait dengan kesimpulannya, apakah Bukalapak ini layak untuk diinvestasikan atau tidak? Nah, jika kita melihat secara fundamental konvensional, ya, jadi orang-orang beraliran fundamental konvensional pasti menyatakan bahwasannya Bukalapak ini cenderung beresiko cukup tinggi, ya seperti itu. Tapi kalau kita bicara tentang pandangan fundamental yang sifatnya futuristik, dia melihat di masa yang akan datang, ya, berdasarkan nilai yang ada sekarang dan potensi yang ada sekarang, maka Bukalapak ini menjadi sangat menarik bagi mereka. Nah, tinggal nanti kamu tentukan, kamu posisinya di mana? Apakah kamu penganut sebagai fundamental konvensional atau memang kamu fundamentalis yang sifatnya futuristik? Melihat ke depannya nanti era digitalisasi, era teknologi itu akan menjadi pemimpin utama, ya, dari pergerakan ekonomi di sebuah negara, seperti halnya Bukalapak, Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Nah, jadi pada dasarnya pesan saya cuma satu ya ke kalian, lagi-lagi saya minta tolong jaga money manajemennya. Kalau memang kalian ingin berinvestasi di Bukalapak, silakan, ya. Silakan berinvestasi di Bukalapak, tetapi money manajemennya dijaga, ya. Saran saya sendiri, menurut pendapat saya sendiri, maksimal alokasi modal untuk Bukalapak itu hanya sebesar 10% saja. Jadi kalau mau investasi ya silakan 10% tadi. Mengingat apa? Mengingat Bukalapak masih harus membuktikan dirinya, kinerja dirinya di masa yang akan datang. Walaupun kita tahu sekarang sedang euforia, ya pastinya nanti setelah IPO kalau memang terjadi euforia yang tetap sama, maka harganya akan cenderung naik, ya. Nah, ini akan menjadi capital gain sendiri bagi kalian. Tapi sekali lagi ya, dipertimbangkan baik-baik, dilihat dulu baik-baik, money manajemennya tetap dijaga, tidak ada salahnya kita berhati-hati, ya kita cuman manfaatkan momentumnya saja kalau mau investasi. Nah, itu saja pesan saya ya. Nah, sekian kurang lebih ini saja penjelasan dari Serin Investama ya. Eh, Jaga kesehatan, jaga manajemen, sukses dan selalu semangat.